harus menjadi program yang prioritas, utama pada anak-anak itu sendiri. Dan terus digalakkan terus imunisasi itu, apalagi imunisasi ini kan sudah kita anggarkan terus. Jangan sampai nanti anggaran yang sudah dianggarkan itu tidak terserap. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam Kabar Nusantara. Tentunya bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Dan bersama saya Elisa Purba. Ya, dan pemirsa, ini seperti kita ketahui bahwa sejak Desember 2022 sudah tercatat 31 provinsi melaporkan adanya kasus penularan campak dan juga ini sudah ditetapkan juga sebagai kejadian luar biasa. Dan sudah bersama kami di sini hadir Bapak Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Assalamualaikum Mas Uki, salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Dan juga sudah hadir Dr. Wanedra SPA, dokter spesialis anak dari Yayasan Klinik DPR RI. Apa kabar dokter? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya, Dok? Assalamualaikum. Ya. Dan benar ya Uki bahwa informasi yang kita terima ini sangat tidak mengenakan bahwa campak menjadi kejadian luar biasa di Indonesia. Dan kita mungkin langsung saja ke Bapak Rahmat Handoyo selaku anggota Komisi 9 melihat kasus ini udah mencapai 3.000-an kasus nih Pak hingga Desember 2022. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama dari terjadinya campak ini berdasarkan hasil rapat dengan Kemenkes? Ya sebenarnya ini kejadian yang tidak mengagetkan. Kenapa? Dalam 1 tahun yang lalu pemerintah itu secara resmi menyampaikan kepada Komisi 9 bahwa penyakit-penyakit menular anak ini terjadi outbreak, kenaikan yang signifikan. Yang diakibatkan oleh ya karena suasana pandemi ya. Para orang tua kita, anak-anak kita takut dibawa ke fasilitas kesehatan. Jangankan anak-anak ya, orang yang sakit saja ketika pandemi dibawa rumah sakit saja takut. Apalagi yang sudah cukup sehat, yang harusnya untuk kita bawa ke pelayanan kesehatan untuk posyandu maupun rumah sakit untuk imunisasi pada takut. Dampaknya ya akhirnya kita rasakan 1 tahun yang lalu Dirjen Pelayanan Kesehatan menyampaikan bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Dan kita cukup mengagetkan ya dalam 3-4 bulan ini 2 kejadian luar biasa sudah menerpa anak-anak kita ya. Yang pertama adalah kejadian luar biasa dari polio yang setelah sekian lama kita sudah dinyatakan bebas polio. Nah sekarang dikagetkan lagi penyakit yang kejadian luar biasa, penyakit campak. Sebenarnya ini bisa kita hindarkan. Kalau kemarin beberapa 3 tahun berjalan kita maklum lah ketika rakyat kita maklum untuk kita bawa ke rumah sakit pada takut. Nah sekarang saatnya kita bawa ke rumah sakit. Karena salah satu solusi untuk terhindar dari penyakit-penyakit menular seperti campak, polio itu ya vaksinasi, imunisasi. Nah sekarang ini kita dorong kepada pemerintah dalam rapat Komisi 9 ya kita bagaimana kolaborasi. Pemerintah pusat kan menyiapkan alatnya dan menyiapkan vaksinasi. Sedangkan akupansinya, penyuntikannya kan di pemerintah daerah. Nah untuk itu saya kira butuh kolaborasi ya. Hanya dengan imunisasi menjadi salah satu alat kita membentengi anak-anak kita untuk terhindar. Nah yang kedua kalau sudah terjadi namanya campak saya kira juga adanya potensi penyakit nanti dokter Inet akan menyampaikan ya potensinya ada komplikasi, ada gagal napas segala. Nah agar tidak terjadi hal demikian saya kira solusi utama kita dorong pada pemerintah untuk imunisasi dasar harus kita gencarkan. Imunisasi dasar seperti itu. Ini dokter Inet juga kalau misalnya berdasarkan informasi ini ataupun juga kejadian luar biasa campak ini didasari atau penyebabnya adalah adanya penurunan intensitas vaksinasi. Apakah demikian atau ada penyebab lain dok? Ya, memang kan kita baru selesai ya. Boleh dibilang selesai nggak Pak? Jadi ketika kita pandemi itu masyarakat memang tidak datang ke posyandu kita juga nggak aktif. Di situ memang missingnya mungkin di situ ya, sehingga berdampak pada imunitas anak kita. Salah satunya ya campak ini. Campak ini adalah penyakit virus yang begitu cepat sekali penularannya. Jadi penyakit virus akut yang menularnya dan berakibat fatal. Imunitasnya berkurang, nanti dia kemana-mana. Kalau saat itu memang si anak itu biasanya punya sakit batuk yang bisa diangkat oleh imunitas yang rendah tadi, maka dia akan pneumonia. Jadi infeksi di paru-paru. Jadi sangat fatal kalau seandainya kita tidak ada anggota DPR yang nge-push terus nih. Sebenarnya gejalanya seperti apa sih dokter kalau misalnya kita para orang tua nih mungkin belum mengetahui seberapa jauh gejala-gejala seperti apa sih? Penyakit campak ini kan virus, jadi
kita dengar juga virus-virus yang lain ya, batuk pilek di awalnya, kemudian demam. Nah, ketika demamnya turun, keluar ruam. Oke. Ruam mulai dari muka Merah-merah di sampai kulit. merah di kulit. Nah, itu kemudian kalau daya tahan tubuhnya jelek, kemudian dia ada komplikasi ke pneumonia, kemudian diare, kemudian ensefalitis yang bisa anaknya nggak sadar. Nah, itu yang membutuhkan effort yang sangat. Ternyata penyebaran campak itu malah dari droplet ya dok ya? Ya, Itu jadi bisa penyebarannya droplet, kontak erat. Jadi ketika seorang yang sakit itu bicara seperti sekarang ini, atau dia batuk, atau dia nempel, bisa tertular kepada siapa saja. Oke, mungkin kita selama ini berpikir kalau campak itu hanya penyakit mungkin gatal atau alergi biasa, tapi ternyata bisa berujung ke komplikasi yang sangat berat ternyata ya dok ya. Dan mungkin kalau kita ke Pak Rahmat Handoyo, sejauh ini Bapak melihat bagaimana penanganan yang dilakukan. Mungkin kita sudah bisa dibilang selesai dari pandemi. Kira-kira untuk melakukan imunisasi campak ke depannya di daerah-daerah, bagaimana ketersediaan vaksin kita? Ya, gini Mbak Lisa, bahwa pemerintah pusat sebenarnya sudah bagus ya, menyiapkan perangkat, hardware-nya, imunisasinya, vaksinnya sudah siap. Cuman untuk proses penyuntikannya tidak sebatas tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu hanya menyiapkan vaksinasi saja. Ya. Sedangkan tanggung jawab untuk sampai masuk ke anak-anak kita itu butuh ke semuanya. Ya butuh tanggung jawab dari para orang tua, utama itu. Yang kedua juga butuh kerjasama kepala daerah melalui dinas, melalui tokoh-tokoh masyarakat. Ada juga loh warga dan orang tua kita menyatakan bahwa udahlah nggak usah vaksinasi, kadang ada isu-isu di media sosial ternyata vaksin membawa dampak yang nggak baik. Nah ini harus kita sampaikan dan kita edukasi bahwa begitu pentingnya, begitu baiknya itu manfaat vaksinasi dasar anak. Kenapa? Ini penyakit menular loh. Salah satu cara untuk menghindarkan proses penularan itu memperkuat tubuh, daya tahan tubuh melalui apa? Ya vaksinasi. Nah untuk itu saya kira kalau seperti kasus polio ya, ada orang tua mengatakan karena alasan faktor keagamaan, mereka tidak mau divaksin polio. Tetapi begitu anaknya sudah terdampak polio itu seumur hidup akan menjadi menyesal. Kenapa? Tidak akan bisa disembuhkan. Cacat seumur hidup. Nah untuk itu dibutuhkan kolaborasi dengan tokoh masyarakat. Siapa? Tokoh-tokoh agama. Artinya tokoh-tokoh agama ketika ada orang tua yang masih percaya kepada keyakinan, saya kira ulama untuk bisa ikut mengedukasi. Kemudian juga kaum agamawan juga untuk mengedukasi betapa pentingnya meskipun untuk kepercayaan ada yang mengatakan belum percaya. Tapi dengan kehadiran ulama, orang tua, saling kolaborasi, ayolah kita bersama-sama ke fasilitas kesehatan anak kita demi masa depan anak kita, demi kelangsungan kesehatan anak kita. Sehingga dengan kolaborasi dan gotong royong, sehingga pemerintah pusat akan lebih mudah dan target vaksinasi akan tercapai. Karena dampaknya Mas Uki sekali lagi, begitu vaksinasi sangat rendah, penyakit-penyakit menular mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, tapi sejauh ini bagaimana langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah daerah nih untuk mengantisipasi gejala ataupun juga penyakit penyebaran dari campak ini? Selengkapnya jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Masih bersama dengan kami pemirsa di Kabar Nusantara terkait KLB Campak Indonesia. Ya, nih Pak Rahmat dan juga Dr. Inet, kalau misalnya melihat sejauh ini penanganan COVID-19, kita tahu mungkin Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah nih kaget gitu, mungkin agak telat sedikit gitu ya. Kalau misalnya melihat dari penanganan campak ini, melihatnya Dr. Inet bagaimana nih dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan juga stakeholder terkait? Apakah sudah tepat gitu? Menurut saya sudah standar ya, standar operasional prosedurnya mereka kan sudah ada. Jadi biasa campak itu sudah bukan penyakit yang baru, cuman kan karena ini ada missing di waktu bahwa masyarakat berkurang untuk datang ke posyandu, maka agak meningkat dan meningkat bahkan sudah terjadi peningkatan yang sangat dahsyat. Nah, saya melihat Kementerian Kesehatan dengan partnernya ya, saya lihat sudah sangat intens ke masyarakat, kepada pemerintah, DPR, ke Kemenkesnya sudah. Nah tadi kan Bapak udah bilang bahwa tergantung orang di daerah dan komunitas. Ya, jadi
seperti kan budaya bersih, kemudian kalau ada anak yang memang kena campak segera bawa ke dokter, kemudian di rumah mau seperti apa mereka sudah melakukan sangat intens sekali. Berarti selain kita imunisasi udah bisa dilakukan seperti biasa Ya. karena kita sudah lepas dari COVID-19. Betul. Kira-kira antisipasi apa lagi nih dok yang mungkin bisa dilakukan orang tua? Ya, jadi kalau orang tua, anak yang sakit, yang udah sakit, cepat segera ke dokter karena akan ada tindakan-tindakan khusus. Sebetulnya tindakannya nggak begitu susah ya, artinya memberikan vitamin A. Vitamin A ini penting sekali kepada anak yang terserang campak. Kita tahu bahwa imunitasnya yang sedang menurun diberikan vitamin A untuk kulit karena memang yang diserang oleh virus itu adalah kulit. Oke. Nah, jadi perlindungan vitamin A ini segera didapatkan dari puskesmas atau dari praktek dokter yang Ya, ada. Pak Rahmat, ini sudah ada 12 provinsi yang menyatakan KLB, 223 kabupaten kota, sudah ada 3.341. Bagaimana penanganan dari Kementerian Kesehatan dan juga stakeholder terkait yang Pak Rahmat awasi sejauh ini di Komisi 9? Ya, saya kira dengan adanya kejadian temuan luar biasa yang disampaikan oleh Asosiasi Dokter Anak ya, pemerintah pusat sangat responsif ya. Ini terbukti begitu sudah ditetapkan kejadian luar biasa, pemerintah pusat dalam ini Kementerian Kesehatan selalu dan terus berkoordinasi dengan dinas-dinas kesehatan. Tidak hanya itu juga, mereka juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ya, termasuk dalam ketika terjadi polio kemarin ya, itu ada ketika di salah satu kabupaten Aceh itu terbentuk atau terdeteksi, mereka segera melakukan satu kegiatan keroyokan. Dan dalam waktu 2 minggu terjadi kenaikan signifikan dalam hal untuk preventif ya, dalam bentuk imunisasi anak. Termasuk dengan campak ini saya kira kemarin dalam rapat dengan kerja dengan Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa mereka selalu dan sering berkoordinasi dalam per minggu bahkan. Bagaimana seberapa besar imunisasi capaian anak di kabupaten A, B, C. Bahkan termasuk ketika kabupaten tertentu yang akupansinya masih sangat rendah, itu bagaimana? Penyebabnya apa? Solusinya apa? Apa peran pemerintah pusat untuk bisa meningkatkan? Nah, itu memang dari hal normatif, pemerintah sudah melakukan satu tindakan langkah yang sangat responsif dengan cara melakukan satu Zoom meeting sesering mungkin dan secara periodik dengan dinas-dinas kesehatan. Nah, memang ini tidak mungkin hanya sebatas dinas kesehatan maupun pemerintah pusat. Sekali lagi, tadi Dokter Ina disampaikan bahwa butuh kolaborasi kesemuanya. Ya, para orang tua, tokoh masyarakatnya, jangan juga menyebarkan hoax bahwa vaksin itu berbahaya. Sedikit banyak media sosial yang tidak bertanggung jawab mempengaruhi, aduh saya nggak perlu vaksin, anak-anak ternyata berisiko gitu. Ini butuh kolaborasi kerjasama begitu, Mbak Lisa. Nah, kalau dari Bu Dokter sendiri, pernah nggak mengalami kejadian ada yang menolak vaksinasi dan gimana kira-kira untuk membujuk para orang tua untuk mau melakukan vaksinasi apapun itu, terutama campak ini untuk anak-anaknya? Ya, jadi vaksinasi ini adalah hak anak. Anak berhak untuk mendapatkan vaksinasi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau suatu saat nanti, contohnya tadi Bapak polio umpamanya, sudah pernah kejadian ya di luar negeri, seorang anak yang polio menuntut orang tuanya untuk kenapa kok tidak divaksin. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada anak, dan saya selalu edukasi kepada orang tua bahwa ini adalah hak anak, sebaiknya diberikan, dan kehalalannya pemerintah sudah sampaikan, MUI sudah sampaikan bahwa vaksin itu halal. Ada yang mungkin seperti polio barangkali ada tanda tanya, nah itu kan perlu diklarifikasi, dan itu sudah diklarifikasi oleh pemerintah dan MUI sendiri bahwa itu darurat harus dilakukan, sehingga vaksinasi itu di sini lebih bermanfaat, sehingga sebagai orang tua harus memberikan hak kepada masyarakat, kepada anaknya, sehingga itu wajib lah hukumannya. Pak Rahmat juga menyampaikan dalam pernyataan di media ini, mengatakan bahwa salah satu yang nggak kalah penting tadi juga seperti disampaikan di awal, bahwa terus-menerus melakukan edukasi kepada para orang tua nih agar tidak takut untuk membawa anaknya ke fasilitas. Sebenarnya kalau misalnya di lapangan seperti apa sih Pak kesulitan yang ditemukan para misalnya Bapak sebagai seorang anggota DPR untuk mengedukasi, karena kita ketahui juga mungkin literasi baca kita nih masyarakat Indonesia masih sangat rendah, mungkin karena ketakutan itu, informasi yang juga tidak benar gitu, jadi banyak ketakutan seperti itu ya Pak? Ya, saya kira ini butuh kolaborasi semuanya ya. Setelah era pandemi itu selesai atau menurun ya, kita terkendalikan, udah nggak ada alasan lagi takut ke fasilitas kesehatan. Tetapi ada juga
halangan-halangan atau hambatan kenapa anak kita tidak dibawa ke fasilitas kesehatan. Salah satu adalah yang utama itu tanggung jawab orang tua. Oke. Orang tua harus diberikan satu edukasi pemahaman kalau anak kita, dan tadi dokter Inet menyampaikan bahwa vaksinasi itu adalah hak anak. Kalau tidak dikasih vaksinasi itu resikonya besar, misalnya kena polio itu kan akan misal seumur hidup. Nah, termasuk juga soal keyakinan para orang tua itu butuh kolaborasi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang paham tentang keyakinan untuk menyampaikan bahwa ternyata meskipun belum diizinkan, tapi kalau darurat diizinkan. Gitu. Nah, itu barangkali menjadi salah satu tugas Komisi 9 untuk menyampaikan kepada pemerintah dan menghimbau kepada semua stakeholder agar ayo gotong royong untuk membumikan vaksinasi tidak hanya sebatas tanggung jawab pemerintah, tapi juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yang paling utama tentu orang tua. Karena mau tidaknya anak itu dibawa ke fasilitas kesehatan tergantung orang tua. Nah, untuk itu orang tua kita sadarkan betapa pentingnya, betapa resikonya bila tidak divaksinasi maupun imunisasi fasilitas dasar anak. Ya, jadi bukan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, tapi kita semua termasuk salah satunya orang tua. Orang tua. Tapi dokter Inet sebenarnya berapa banyak vaksinasi lengkap yang harus didapatkan nih oleh seorang anak-anak? Nanti dijawab nanti setelah jeda berikut, tetap di Kabar Nusantara. Dan pemirsa, kembali di Kabar Nusantara, dan mungkin kita berbincang terkait dengan adanya vaksinasi dasar yang harus diterima oleh anak-anak, yang menjadi hak oleh anak-anak. Kira-kira bisa dijelaskan dokter bagaimana? Ya, jadi ini saya liatin punya IDAI ya. Jadi yang pertama BCG, hepatitis B, polio. Hepatitis B, polio dalam 24 jam itu sudah harus selesai. Ya, 24 jam setelah lahir? Ya, setelah lahir. Makanya harus ke dokter, maksudnya harus ke layanan kesehatan untuk lahirnya, jangan lahir di rumah. Supaya dalam 24 jam sudah terhindar dari hepatitis B, sudah ada upaya untuk pencegahan hepatitis B ya, dan polio. Kemudian usia 1 bulan BCG itu diberikan hanya sekali dan itu sangat penting buat Indonesia. Indonesia itu TBC-nya sangat tinggi, kita nomor 3 di dunia, jadi TBC, mencegah TBC itu sangat penting. BCG harus diberikan sebelum usia 1 bulan. Kemudian DPT, setelah di usia 2 bulan itu DPT, kemudian rotavirus kalau memang ini polio, hepatitis B diulang kembali. Kemudian di bulan depannya masih ada bulan ketiga, kemudian bulan keempat diulang. Nah, bulan ke-9 itu mencegah campak. Ternyata banyak sekali hak yang harus diterima anak ketika begitu lahir sampai usia di bawah setahun ya Bu, dokter ya? Betul. Pak Rahmat Handoyo lengkap ya? Sampai sekarang udah lengkap semua vaksinasi? Insya Allah. Sama anak dan juga kita juga harus mengedukasi, tapi anak-anak saya juga sudah terimunisasi dengan baik. Oke. Pak, ini kan kalau misalnya kita ngelihat dari rapat kerja terakhir Komisi 9 dengan Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi secara menyeluruh dan terukur terhadap pelaksanaan program kegiatan dan anggaran tahun 2022 untuk menjadi pembelajaran dan juga basis dalam upaya percepatan pelaksanaan program optimalisasi anggaran tahun 2023. Dari catatan Bapak sebagai anggota Komisi 9, apa sebenarnya yang perlu dievaluasi dan juga akhirnya perlu diprioritaskan di tahun ini, Pak? Ya, saya kira dalam selalu kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan ya, salah satu penyakit kita kan penyakit yang tidak menular juga tinggi. Untuk itu saya kira kita dorong bahwa program kesehatan, fungsi pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah kesehatan harus kita tingkatkan. Kemudian penyakit yang menular itu anak-anak yang semestinya bisa dihindarkan, kenapa kita tidak support habis-habisan? Untuk itu saya kira perlu adanya bulan imunisasi. Saya kira tidak sebatas bulan imunisasi, Mas Uki, ada minggu imunisasi ya. Bahkan ketika ditambah lagi sehingga ketika gaungnya imunisasi itu ya demi keselamatan, demi kesehatan. Apa yang disampaikan oleh Dr. Inet luar biasa loh, menghindarkan TBC, menghindarkan hanya polio hanya dengan suntik kita bisa terhindar gitu loh. TBC nomor 3 di dunia, penyakit gula menjadi salah satu terbesar di dunia. Untuk itu saya kira gerakan hidup masyarakat sehat menjadi salah satu prioritas untuk kita sampaikan kepada pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah kita lindungi masa depan anak-anak kita lindungi kesehatan anak kita dalam bentuk imunisasi. Dasar anak harus lengkap. Nah, kalau dokter melihat sendiri bulan imunisasi anak nasional atau bulan imunisasi anak sekolah, ini kan sering digaungkan di Indonesia. Apalagi kalau untuk campak sendiri di usia 5, 6, 7 tahun itu harus imunisasi campak lagi.
Sudah bagaimana keefektifan dari bias maupun bian yang ada dokter lihat di Indonesia saat ini? Ya, saya lihat Kementerian Kesehatan cukup concern ya untuk hal campak ini karena memang vaksin ada, kemudian jajaran di bawah juga sudah cukup paham, masyarakat juga sudah sangat menerima apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Saya pikir itu sudah dilakukan oleh mereka. Tadi sudah dibahas seperti itu. Nah, mungkin ada tambahan barangkali Pak ya. Dan saya lihat juga sekarang sudah petugas puskesmas kalau di Jakarta, karena kita tinggal di Jakarta ya, petugas puskesmas itu sudah datang ke rumah-rumah untuk melihat orang-orang yang belum atau anak-anak yang belum tervaksin, mereka sudah punya data. Jemput bola berarti ya, Dok ya? Ya, di DKI sudah melakukan itu saya lihat. Kalau di dapil Bapak seperti apa tuh Pak? Apakah sudah seperti ada yang di Jakarta atau masih ada perlu? Ya kalau di Jawa, Pulau Jawa relatif cukup bagus ya. Yang kita sampaikan adalah masyarakat yang di luar Pulau Jawa ya, karena Puskesmas juga jarak jauh, jadi butuh effort. Makanya dalam rapat kerja kemarin untuk imunisasi dasar anak, Pulau Jawa relatif sudah cukup bagus. Tapi yang luar Jawa ini butuh kerja keras, butuh effort, dan butuh kesadaran orang tua dan kepala daerah itu menjadi prioritas. Bahwa imunisasi dasar anak itu adalah hak anak yang harus disampaikan. Nah ini butuh kerja keras dan butuh effort kerjasama begitu. Mungkin terakhir Pak Rahmat Handoyo dan juga Dr. Ine bisa disampaikan sekali lagi kepada pemirsa, kepada masyarakat Indonesia semua di rumah bagaimana nih pentingnya vaksin-vaksin imunisasi untuk anak-anak kita demi pastinya kesehatan anak-anak bersama. Silakan Pak Rahmat atau Dr. Ine dulu. Saya kira imunisasi seperti Dr. Ine sampaikan adalah hak anak. Demi masa depan anak-anak kita, demi masa depan kesehatan anak kita, lebih baik kita menghindarkan daripada kuratif mengobati. Sedangkan kalau sudah kena penyakit, resikonya kan besar. Sedangkan untuk imunisasi, negara menyiapkan gratis. Untuk itu kepada semua pihak, baik pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, para orang tua, tokoh-tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, ayo kita sukseskan, ayo kita lindungi anak-anak kita dengan kita imunisasi anak dasar lengkap dengan sebaik-baiknya. Saya kira begitu. Dr. Ine? Ya, mari kita mencegah anak kita supaya sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik. Mereka adalah SDM yang menggantikan kita nanti. Ayo kita cegah penyakit, kita berikan nutrisi yang baik, tidak stunting, tidak anemia, kemudian tidak juga mendapatkan infeksi kronis yang lainnya. Ya, dan kita harapkan sekali lagi pastinya nanti ini segera bisa kita lalui ya KLB campak ini, dan juga pastinya nanti imunisasi dan juga vaksin akan berjalan dengan lancar dan juga efektif. Terima kasih sekali lagi Bapak Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jateng 5, dan juga Dr. Wanendra SPA, dokter spesialis anak dari Yayasan Klinik DPR RI. Saya Suki Abdul. Dan saya Elisa Purba. Mengucap dan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.